baca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, tidak pernah mencela Imam An-Nawawi, tiba-tiba tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu youtuban. YouTube ini baik, kita ketemu lewat YouTube, kita menyebarkan ilmu lewat YouTube. Tapi YouTube tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Semuanya ada apapun mazhab yang mau dicari. Maka itulah pentingnya kita berguru supaya kita bertanya atas keraguan. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan, itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Logika berpikirnya demikian. Lalu kemudian, kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya enggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah buat lo? Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi, bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail a'mal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Saya tutup dengan satu pernyataan dari Profesor Dr. Ustadz Sayyid Agil Al-Munawwar. Kata beliau dalam salah satu video, bisa dicari di YouTube, saya ketemu beliau. Imam Al-Ghazali menempatkan satu hadis. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, hadis ini boleh apa enggak aku riwayatkan? Oh, kalau begitu batallah ilmu hadis. Baca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Imam Al-Ghazali ketika dia sudah selamat dari hasad dengki, 11 tahun dia meninggalkan majlis, dia kemudian berkhalwat sampai ke maqam ma'rifat, lalu kemudian dia menulis kitab yang pertama, Al-Munqidh Minadh Dhalal. Di situ dia sebutkan, orang kalau sudah sampai ke makam itu,
maka dia melihat malaikat, dia melihat nabi-nabi, dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi saya bercerita tentang level ilmu. Yang kedua adalah tentang level buah daripada ilmu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu, aku akan menjadi matanya, yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya melihat dengan pandanganku, aku akan menjadi telinganya mendengar dengan pendengaranku, aku akan menjadi tangannya memegang dengan tanganku, aku akan menjadi kakinya melangkah dengan kakiku. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijadikan sebagai satu di antara tiga tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, berfikih mazhab, berpegang dengan fikih empat, di antaranya kita pegang salah satu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang disusun secara sistematis oleh imam setelahnya, itulah dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Ketika bertemu dengan Habib Saghaf, beliau meriwayatkan salah seorang dari murid dari ayah beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bermimpi bertemu dengan guru beliau, mendengarkan pesannya adalah bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Di akhir zaman goncangan yang luar biasa disuruh, dan alhamdulillah pondok-pondok salafiyah yang berpegang kepada kutubut turas untuk tazkiyatun nafs, pensucian diri, berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin.